Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gua Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Meskipun sedang subaton dan kurang tidur my friend, tapi kita tetap hadir dan gue berharap kalian akan mengawali pagi dengan semangat positif. Dan untuk mengawali semangat yang positif, gue ingin menyapa dulu tentunya para komunitas My Friends yang tetap setia hadir dengan absen-absen dengan berbagai macam profesi yang tentunya sangat-sangat unik. Dan kali ini gue ingin shout out untuk mahasiswa S3 Hukum di Universitas Negeri Semarang dan Bapak Kos di Jakarta. Dan tentunya juga ada tour guide di Bali. Nah, khususnya untuk tour guide yang ada di Bali. Bali itu kan panas my friend ya. Mataharinya nice dream banget itu. Nah, kalau kita jalan-jalan ke outdoor menemani tamu-tamu, jangan sampai kamu memiliki bau badan yang tidak sedap, my friend. Dan jawabannya tentunya adalah Rexona Men Ice Cool yang memiliki teknologi perdana yang ada di deodoran itu adalah amino aktif yang memberikan 3 kali proteksi lebih kuat dari keringat, bau badan, serta noda ya di baju kalian. Dan ini cocok buat para my friends yang memiliki aktivitas yang cukup mobile gitu ya, atau sering di luar ruangan maupun sering berolahraga. Dan gue ingin mengingatkan juga untuk kompetisi Clipper masih berjalan selama periode subaton ini, termasuk untuk kalian yang wajib ikut di jalur rajin ya, dengan hadiah total Rp500.000. Siapa cepat dia dapat, yang cepet-cepetan aja itu untuk ngeklip masing-masing 5 video FMS dan 5 video subaton, dan kalian bisa mendapatkan 500.000 apabila videonya mencapai 300.000 per video. Oke. Dan buat yang jalur FVP juga masih ada 500.000 untuk setiap views yang nyampe 1 juta. Oke, langsung aja my friends, kita masuk ke ulasan yang pertama yang menjadi kabar terhangat, tentunya yang menjadi atensi setiap football fans di akhir pekan kemarin. Itu adalah tentunya laga Liverpool kontra Brighton yang menjadi pertanyaan karena memang sempat sudah berdamai diisukan antara Mo Salah dan juga Arne Slot, memberikan sebuah resolusi yang diinisiasi oleh beberapa pemain senior dari Liverpool agar keduanya akhirnya mau bury the hatchet gitu ya. Dan akhirnya Salah kembali masuk ke daftar susunan pemain dan secara mengejutkan itu diturunkan sebagai pemain pengganti karena Joe Gomez mendapatkan cedera ya di babak pertama. Dan berkat kembalinya Salah juga akhirnya Liverpool kembali ke jalur kemenangan dengan skor 2-0 atas Brighton ya. Dan kita lihat dulu statistik dari pertandingan. Meskipun Brighton ini lebih menguasai ball possession sekitar 51% berbanding 49%, namun my friends, Liverpool memiliki begitu banyak peluang ya. Kemampuan pemain Liverpool yang memiliki kreativitas tinggi ya, Florian Wirtz sampai cukup bagus ya kontra Brighton, kemudian juga Hugo Ekitike juga demikian, Szoboszlai juga demikian. Dan kemampuan sebenarnya dari tim Liverpool ini untuk menciptakan peluang itu sangat-sangat bagus. Cuman yang kurang ini memang lack of killer instinct ya. 18 tembakan dilepaskan, 4 yang on target. Kemudian ada 1 big chance yang dilewatkan, berbanding Brighton yang membuat 14 tembakan dan hanya 1 yang on target ya. Dan akurasi umpannya juga cukup oke. Liverpool 86% berbanding Brighton yang sedikit lebih baik di 89%. Namun jika kita lihat secara real ya, sebenarnya yang kurang itu adalah di finishing. Mungkin Alexander Isak, Ekitike dan beberapa pemain sayap lain, offensive line tentu harus improve dari sisi finishing, karena hanya dikalahkan dari Man City saja terkait kemampuan dari Liverpool menginisiasi peluang ya. Jadi ini sudah merupakan sebuah statement bahwasannya aneh jika tim yang berada di peringkat kedua dalam urusan membuat peluang tertinggi, kenapa berada sekarang di urutan 5 atau 6 ya, kurang lebih gitu. Dan setelah pertandingan tentu perhatian tertuju kepada Arne Slot yang pastinya dimintain konfirmasi apakah setelah pertandingan ini akan menjadi pertandingan terakhir Mo Salah. Karena dia harus terbang ke AFCON untuk berpartisipasi di Piala Afrika, dan juga dikabarkan isunya akan dijual lah kurang lebih gitu. Dan secara khusus Arne Slot menyampaikan dan mengklarifikasi, dia bilang bagi saya tidak ada masalah yang perlu diselesaikan dengan Mo Salah.
Saya rasa alasan dia tidak berada di Milan ketika kontra Inter Milan memang karena wawancara yang dia lakukan di area mix zone. Saya berbicara dengannya kemarin, saya tidak pernah membicarakan apa yang saya bicarakan dengan para pemain dan saya tidak akan membuat pengecualian sekarang. Tetapi tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata dan dia kembali masuk ke dalam skuad. Yaitu yang diperlihatkan oleh seorang Arne Slot yang merupakan seseorang yang mungkin ya memiliki rasa maaf yang tinggi ya Arne Slot ini ya. Dia cukup calm gitu. Dia melihat bigger picture-nya dan ini dibutuhkan tentunya apabila ingin memimpin sebuah institusi yang sebesar Liverpool. Dan kembali memercik pertanyaan juga dari para wartawan, jika Arne Slot memaafkan, kemudian bagaimana dengan para rekan setim yang tersakiti karena wawancara yang dilakukan oleh Mo Salah, dan itu juga segera ditepis rumor-rumor senangan dari para rekan setimnya Mo Salah saat Virgil van Dijk sang kapten itu mengkonfirmasi jika mereka akan menerima kembali Mo Salah ke dalam tim ya. Disampaikan oleh Mo Salah setelah pertandingan kepada Sky Sports, dia bilang saya berbicara dengannya tentang segalanya. Jadi mereka udah bicara hati ke hati. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin dia tetap bertahan. Saya sangat ingin dia tetap bertahan bersama kami karena dia adalah salah satu pemimpin. Tapi faktanya dia harus pergi ke AFCON. Kami akan terus berkomunikasi dalam beberapa hari ke depan dan seperti yang selalu kami lakukan, kita lihat saja nanti. Itu yang disampaikan oleh Virgil van Dijk dan ekspektasinya terhadap Mo Salah yang memang sedang berada di persimpangan ya. Kalau gue sih ngelihat kemarin sebenarnya sedikit terimbas ya penampilan Salah. Kelihatan agak kagok ya, dan justru yang gue ngeliatin itu impresnya itu adalah para rekan setimnya Mo Salah yang berusaha lebih banyak memberikan asis atau umpan kepada Salah, membuat dia lebih nyaman ya. Chiesa, kemudian juga Ekitike, banyak yang lebih memberikan bola kepada Salah agar dia bisa mencetak gol dan tentunya merasa lebih diterima di dalam tim ini. Ya, kita tinggalkan bahasan Liverpool dan sekarang kita highlight kemenangan dari Chelsea yang kembali ke tren positif, dan juga ada sebuah berita yang cukup membahagiakan bagi fans Chelsea karena Cole Palmer resmi kembali ke starting 11. Ya, dengan kembalinya Cole Palmer, Chelsea mampu meraih kemenangan 2-0 ya, yang diraih atas Everton ya. Dan kita lihat dulu statistik dari pertandingan. Chelsea benar-benar sebenarnya menguasai pertandingan meskipun sempat ada beberapa momen di mana sedikit Everton bisa membuat serangan-serangan balik yang cukup membahayakan, terutama dari inspirasinya dari Lord Chapmak ya, Jack Grealish ya. Ada beberapa kali peluang Grealish kena tiang dan ada juga beberapa situasi yang hampir saja membuat Chelsea kebobolan, namun akhirnya The Blues mampu membuat clean sheets dan pulang dengan 3 poin dengan skor 2-0 ya. Dari sisi ball possessions, Chelsea menguasai mayoritas 58%. Expected goals juga lebih baik. Ada 17 total shots yang dilempaskan dan hanya 5 yang mengarah ke arah gawang ya. Ada 5 peluang besar yang dilewatkan ya, 2 oleh Alejandro Garnacho. Yang ini yang membuat memang memercik ya. Namanya kekesalan ya, beberapa mulai nih fans Chelsea mulai banyak yang kesal, dan terutama tentunya yang banyak mulai ngebully itu adalah fans MU ya. Karena memang Garnacho memberikan statement yang cukup pedas di Liga Champions, press conference Liga Champions 3 hari sebelumnya, yang bilang dia nggak menyesal gitu meninggalkan Manchester United dan cara mereka berpisah tidak disesali oleh Alejandro Garnacho. Dan itu membuat sedikit para pemain fans MU terutama sedikit kesal sama Garnacho, dan terakhir gua kesana juga dia sempat disiulin. Itu harusnya tidak perlu dilakukan. Jadi ketika pemain muda seperti dia yang lagi ups and down, tampil kurang optimal seperti ini, nggak mendapatkan bulian cyber ya. Dan secara khusus ya memang Cole Palmer kembali ke salah satu performa terbaik, meskipun mungkin kalau kita lihat secara real match fitness-nya tidak bisa dipungkiri, belum 100%. Dan setelah pertandingan Cole Palmer berbicara kepada Sky Sports, dia bilang kami jelas menjalani beberapa pertandingan yang sulit dan ini lebih berat daripada yang orang kira ya kontra Everton ini. Bermain setiap 3 hari sekali, perjalanan
banyak dan itu sulit. Jadi bisa meraih kemenangan itu sangatlah bagus. Itu yang disampaikan oleh Cole Palmer setelah mencetak gol ya. Dan uniknya setelah pertandingan manajer Chelsea Enzo Maresca memberikan sentilan atau sindiran atau sebuah hint jika dia sedang tidak berbahagia. Namun dia tidak secara eksplisit menjelaskan kepada siapa sindiran ini dimaksudkan. Yang jelas dia mengkonfirmasi ini bukan untuk fansnya Chelsea. Ya, coba kita baca dulu full statementnya ya. Dia bilang, sejak saya bergabung dengan klub ini, 48 jam terakhir adalah 48 jam terburuk sejak saya bergabung karena banyak orang yang tidak mendukung kami. Jadi saya sangat senang untuk Malo Gusto pada momen itu karena usaha dari Malo dan yang lainnya menunjukkan bahwa mereka semua ada di sini dan ingin membantu klub. Nah, ini yang memercik pertanyaan question mark dari beberapa wartawan karena sebenarnya pertanyaan yang ditanyakan oleh wartawan itu lah gimana tanggapan dia tentang penampilan Malo Gusto. Tetapi yang dia jawab itu adalah dia nggak happy di 48 jam terakhir dan itu adalah 48 jam terburuk karena tidak semua orang yang ada di sini tidak mendukung dia. Itu kan berarti diarahkan kepada official club karena dia mengkonfirmasi ini bukan untuk fans. Jadi ini agak aneh nih Enzo Maresca ini. Kepada siapa kurang lebih ketidakpuasannya ditujukan. Karena mungkin beberapa hal yang terjadi adalah saat selesai Liga Champions kemarin itu banyak sekali yang mengkritik memang beberapa pertandingan terakhir itu yang sering salah itu adalah pergantian pemain yang diambil oleh Maresca dan itu di highlight dan benar-benar di double down oleh banyak sekali media gitu ya. Dan juga kerap membuat kesalahan dalam memilih keputusan merotasi pemain gitu antar pertandingan. Jadi ini agak sedikit menjadi pertanyaan kenapa ya dan untuk siapa sindiran ini disampaikan oleh Enzo Maresca. Namun jika ada satu hal positif yang harus kita highlight dari kemenangan Chelsea itu adalah semakin growing in confidence dan presence dari Malo Gusto ini semakin penting di dalam tim dan mulai cement his place sebagai right back yang ada di Chelsea sebagai starting 11-nya karena memang Reece James mulai didorong sebagai defensive midfield ya. Kita lihat dulu statistik dari Malo Gusto yang mencetak gol. Setelah dia pecah telur cetak gol kemarin juga kembali produktif dan dia mulai morphing ya permainannya mulai evolve gitu kalau kita lihat secara statistik ini area yang dijangkau, progressive pass-nya membaik, kemudian total carries-nya juga oke. Dan dia kerap sekali mengoccupied bahkan hingga ke posisi nomor 10 ya. Dan mungkin jika ada satu hal yang harus di-improve dari Malo Gusto tinggal end produknya aja gitu. Apakah itu berupa crossing yang lebih presisi ataupun eventually bisa mulai membuat mencetak gol lebih reguler lagi sehingga bisa direcognize sebagai salah satu back kanan yang prominent di Premier League ya. Seperti beberapa legenda lah kayak Kyle Walker mungkin ya dan dulu ada beberapa nama lainnya juga. Oke. Setelah kemenangan dari Chelsea kita maju dulu ke hasil yang diraih oleh Manchester City atas Crystal Palace. Ya kemenangan 3-0 ini cukup cukup confident diraih oleh skuad asuhan Pep Guardiola gitu, cukup nyaman dengan skor yang cukup besar. Namun sebenarnya realita di pertandingan nggak seperti itu juga karena sebenarnya Palace banyak sekali peluang, ada yang kena tiang, ada yang save dari Donnarumma. Cuman memang bedanya yang punya striker kelas dunia itu memang ya bisa kill the game seperti ini, mencetak 2 gol. Erling Haaland menjadi sumber inspirasi kemenangan skuad asuhan Pep Guardiola ya. Dan kemenangan ini kembali memangkas gap dari Arsenal kembali menjadi 2 poin karena sebelumnya di hari Minggu dini hari itu Arsenal menang dengan susah payah di menit 94 atas Wolverhampton Wanderers yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi. Kita lihat dulu statistik dari pertandingan Palace lawan City ini kembali seperti business as usual bagi City karena kita lihat City kembali menjadi dirinya sendiri, menguasai ball possession. Cuman memang tetap agak dodgy di lini belakang karena memang ada sebuah practice baru yang dicoba diterapkan oleh Pep Guardiola dan Pep Linders di sini. Jika pertahanan City itu mulai
mengacu kepada offside trap yang lebih yang lebih tinggi gitu. Jadi kadang tembus, kadang pas. Ini agak mirip-mirip sama Hansi Flick lah ya gitu. Cuman bedanya nggak setinggi itu highline dari defensifnya Guardiola dan juga Reinders ini. Beberapa peluang Palace itu terjadi karena itu, karena offside trapnya mungkin yang kadang dilihat oleh wasit memang pas, kadang ya kecolongan juga. Cuman mungkin belum berbuah gol. Dari ball possession menang 62% berbanding 38%. Ada 7 shots yang dilepaskan oleh Man City dan 6-nya tuh on target. Ini bedanya efektivitas ya, killer instinct berbanding Crystal Palace yang melepaskan 16 tembakan, hanya 4 yang mengarah ke gawang ya. 2 peluang besar diperoleh oleh City dan tidak ada yang dilewatkan. Jadi semuanya bisa dikonversi dengan baik. Dengan akurasi umpan 87% berbanding 76% di Palace. Jadi memang ya technical wise ya City jauh lebih superior ya. Dan setelah kemenangan ini Guardiola bilang kami masih belum dalam top performa. Jadi ini kembali lagi ya, ini tipikalnya Guardiola banget ya. Kemarin setelah menang di Liga Champions juga bilang gitu. Lawannya Real Madrid loh. Jadi orang naturally kan akan muji-muji. Nah di situ dia justru mengkritik, wah enggak lah kalau ini mah, kalau gue pergi ke PSG nanti, pergi ke Bayern, pergi ke ini, kayak kita belum ada di level yang top untuk bisa compete sama mereka, dia bilang. Dan kembali lagi kemenangan atas Palace ini, walaupun skornya 3-0 secara permainan itu sebenarnya tidak sedominan itu City teman-teman. Jadi itu yang disampaikan oleh Pep. Seiring waktu kami akan terus membaik. Kami belum dalam posisi yang ideal. Kami memilih untuk berada di puncak, tapi kami sudah dekat. Ya, kemenangan 3-0 di sini di Selhurst Park adalah sebuah statement penting bagi kami. Karena memang sebenarnya ini masuk dalam kategori pertandingan yang ini tricky ya untuk City, karena ketika memang Palace berada dalam performa top dan physically yang secara kondisi oke ya, adalah tim yang very very hard to crack ya. Dan kemenangan Manchester City ini kembali menorehkan sebuah rekor baru yang dituliskan oleh seorang Pep Guardiola, di mana kemenangan ke-150 yang diraih oleh Guardiola dengan margin gol di atas 3 gol ya. Ini bisa dicapai ya, yang ke-150 ini dalam 358 pertandingan saja. Jadi ada 150 match yang dia menangkan dengan skor lebih dari 3. Dan untuk mencapai itu dia butuh 358 pertandingan. Sementara kalau kita bandingin sama 2 manajer yang paling longest serving ya di Premier League, Arsene Wenger itu dengan 150 pertandingan yang mencetak lebih dari 3 gol, dia butuh 828 pertandingan dan Ferguson butuh 810 pertandingan. Jadi memang ya emang lu gila aja, emang lu doyan banget nyerang udah. Iya, oke Pep, oke. Nah, jika ada satu hal lagi yang bisa kita petik adalah itu the resurgence of Phil Foden. Setelah memainkan musim MVP-nya 2 musim yang lalu, Phil Foden tiba-tiba tidak tampil optimal ya di musim kemarin. Nah, di awal musim ini gradually dia improve bagaimana dia bisa memberikan dampak terhadap sebuah pertandingan dari sisi individu, dan kini Phil Foden semakin dekat ke penampilan terbaiknya. Ada beberapa hal yang memicu the resurgence of Phil Foden. Nomor 1 adalah bagaimana Guardiola meredefine posisinya, sekarang bermain di posisi lebih ke depan ya, ketimbang musim lalu yang memang sedikit lebih ke dalam. Kembali ke posisi terbaik dan posisi favoritnya itu adalah di belakang striker, sedikit ke arah ke kanan ya, playing in the pocket gitu. Dan dengan ini itu kita bisa lihat dari statistik, ini adalah beberapa long pass dan key pass. Jadi umpan-umpan lambung jauh dan juga umpan-umpan kunci. Secara statistik ini Phil Foden berada di
pemain-pemain dengan impact tertinggi ya di Premier League ya. Ada di sekitaran tengah-tengah bersaing dengan Declan Rice, Elliot Anderson, Bruno Fernandes yang paling jago ya, dan juga Dominic Szoboszlai ya. Dan secara produktivitas pun dia juga meningkat musim ini ya. Dia sudah membuat total assist dan gol sebanyak 8, itu competing dengan 5 pemain top lainnya. Yang di atasnya cuma Antoine Semenyo dan juga Bruno dan Igor Thiago, yang pasti nomor 1 Erling Haaland ya. Jadi sebenarnya resurgence of Phil Foden ini, satu di redefine lagi posisinya, yang kedua itu dia udah mulai settle secara pribadi karena dia sempat mengalami mental health dan akhirnya dia sekarang menetap di Norwich bersama keluarganya, memulai memilih untuk hidup tenang di luar dari gemerlap kota Manchester. Dan paling penting juga tentunya dia sekarang sudah kembali ke level of physical yang terbaik gitu, setelah sebelumnya sempat on and off cedera ya. Dan ngomong-ngomong soal cedera, ada yang juga kembali comeback dan membantu timnya untuk meraih kemenangan di laga yang sangat sulit ya. Gabriel Jesus itu sudah kembali resmi officially comeback ya dari cedera panjang ACL dan mampu membawa ya, mensupport Arsenal untuk meraih 3 angka di kontra Wolves ya. Setelah kemenangan yang sebenarnya kurang impresif ini, tapi ini sekaligus juga membuat gua semakin yakin ya. Biasanya kan tim yang calon juara itu adalah tim yang kalaupun nggak main bagus tetap bisa bawa pulang 3 poin, dan ini Arsenal mulai bisa melakukan itu teman-teman ya. Walaupun memang ini banyaknya gol bunuh diri ya, gol dari back Wolves, Mosquera bunuh diri. Namun kalau kita lihat dari statistik, Arsenal mendominasi total ya. Counter attack-nya Wolves mampu menyamakan skor ya, dan akhirnya secara dramatis di menit 94 sundulan dari Gabriel Jesus itu mantul ke Mosquera dan akhirnya bisa membawa 3 poin untuk Arsenal ya. Expected goals-nya jauh banget ya kalau dibandingin ya. Total shots-nya juga 16 yang dilepaskan oleh Arsenal, tapi 2 doang yang on target ya. Ada 3 yang big chance ya, dan 3-3-nya miss gitu. Jadi ini bukan best moment-nya Arsenal, tapi balik lagi, ketika tidak berada dalam best moment tapi tetap bisa membawa peluang, membawa poin poin penuh ya, itu adalah sebuah tanda-tanda jika memang ini adalah tim yang udah mau juara. Dan setelah pertandingan, Mikel Arteta menyampaikan, kami lega karena berhasil mencetak gol di akhir pertandingan dan memenangkannya. Tetapi kami perlu meningkatkan performa dalam hal itu. Tentu saja saya tidak bisa mengatakan ya ketahanan tim baik, seharusnya kami menghentikan sumber masalah dari awal. Kami banyak melakukan kesalahan malam ini. Ini salah satu juga mungkin latihan untuk bisa handle the pressure. Karena kan sebelumnya di 2-3 musim sebelumnya Arsenal selalu crack under pressure. Setelah mereka unggul sangat jauh, tiba-tiba dikejar oleh City atau dikejar oleh Liverpool ya. Akhirnya mereka runtuh sendiri, dan ini adalah pertarungan mental dan uji mental ya untuk Arsenal, dan bisa dicapai ketika badai cedera terjadi di barisan pertahanan. Dan kalau kita lihat, ada satu kabar buruk juga yang terjadi kontra Wolves, itu adalah kembali cederanya Ben White. Jadi ini udah benar-benar krisis pertahanan. Kita lihat seperti apa nanti Mikel Arteta bisa merotate dari opsi skuadnya untuk bisa mengaruhi sisa musim ini dan tetap berada di puncak klasemen memasuki paruh kedua musim ini ya. Itu dia beberapa materi yang bisa kita bahas pada hari ini. Besok kita akan bahas hasil Real Madrid, Barcelona, Juventus, Liga Italia, dan beberapa hasil pertandingan lainnya. Gue ingin ngingetin kalian semua juga untuk tetap nonton Subaton, karena kita sedikit kekurangan ini ya, support nih dalam hal gimana caranya nambahin durasi ini teman-teman ya. Dan kalian juga bisa nonton wawancara eksklusif gue dengan Casemiro ya. Setelah ini juga ada di upload videonya, jadi kalian bisa nonton seperti apa pertanyaan-pertanyaannya. Beberapa akhirnya dipotong ya. Jadi gue nanya tentang Kobbie Mainoo ya, kenapa Kobbie Mainoo menurut Casemiro itu tidak
dipasang sebagai starter dan mau pindah ke Januari itu juga dipotong. Terus gue nanya tentang tanggapan dia soal Jamie Carragher yang bilang kalau dia udah finish karirnya gitu, dia itu juga dipotong gitu kan. Banyak yang dipotong, tapi coba kalian nonton aja yang boleh di-approve di situ ya. Dan kita akan berangkat ke Italia officially, gua duluan, gua sebagai tim pendahulu itu di tanggal 18 Desember ya. 18 Desember gua akan terbang ke Italia untuk langsung bisa live ya di tanggal 19-nya atau tanggal 20-nya. Itu kita akan live di tanggal 21 pertandingan Sassuolo melawan Torino. Alhamdulillah gue dapat izin live di dalam stadion teman-teman. Jadi gue bisa dapat akses mix zone, bisa akses IRL di dalam stadion, dan itu dipastikan ya gue punya backup sinyal yang kuat karena langsung izin dari Sassuolo-nya. Dan di tanggal 23 itu gue akan live dari training ground-nya Sassuolo bersama JIZ. Jadi 22 Desembernya itu Sassuolo libur, jadi mungkin gue akan ke Como atau gue akan ke Milan ya. Baru 23-nya kita akan live bersama JIZ ya di Sassuolo. Nah berikutnya kita akan lanjut nanti di tanggal 3 Januari itu akan mengcover sama, dapat akses juga untuk live di dalam stadion, untuk live masuk ke mix zone, kemudian juga stadium tour, kemudian juga wawancara pemain. Itu adalah pertandingan Como melawan Udinese ya di 3 Januari. Semoga bisa ketemu Nico Paz, Alvaro Morata dan lain sebagainya. Dan terakhir di tanggal 7 Januari yang menjadi mimpi gua, akhirnya bisa nonton Juventus juga di Italia ya. Itu Sassuolo melawan Juventus, dan hopefully kita bisa juga wawancara Kenan Yildiz. Jadi kalian, gue mohon bisa support Subathon ini agar nanti bisa mewujudkan beberapa konten yang memang kita damba-dambakan. Dan alasannya juga gue ngerjain Subathon ini teman-teman, gue harus mulai untuk membangun viewership live stream gue, view live gue. Karena kan selama ini yang ditonton tuh FMS itu kan VOD ya teman-teman ya. Karena secara official di tahun depan ya gue udah nggak punya program bareng lagi sama Coach Justin. Jadi semuanya udah akan di channel gua ya. Untuk itu gua mohon untuk Piala Dunia nanti kan basisnya pasti gua programnya live. Makanya gua udah mulai dari sekarang. Jadi tolong support teman-teman yang nonton FMS, please mampir ke Subathonnya ya. Itu aja yang pengen gua sampaikan hari ini. Jangan lupa buat para teman-teman yang ingin menang di kompetisi Clipper juga langsung aja ngeklip sebanyak mungkin video Subathon dan juga FMS. Look forward to see you in the live sessions ya, di live streamingnya, ngobrol bareng, deep talk, ada beberapa bintang tamu yang oke juga. Hari ini ada Rico Lubis ya yang main ke Subathon. Besok hopefully ada Bang Wancoy. Hari Rabunya itu ada siapa ya hari Rabunya ya? Dian KT sama Afif Yulistian ya. Jadi ininya bintangnya keren-keren guys. Jadi kalian mesti mampir ya ke Subathon. And as always my friends, have a lovely day.